Suatu hari, pada musim haji 23 Hijriah, Umar hendak meninggalkan Mina untuk menunaikan haji. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya usiaku telah lanjut, kekuatanku mulai melemah, rakyatku semakin banyak, maka jemputlah nyawaku, jangan sia-sia tanpa guna." Sambil kembali ke Madinah, ia tak tahu bahwa itu adalah tahun terakhir hidupnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Laetoni akan kembali sesaat lagi. Beberapa hari sebelum kejadian penusukan, Umar juga bertemu dengan Abu Lu'lu'ah, sang pelaku. Nama aslinya adalah Firuz Nakhafandi. Ia sendiri adalah seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah yang berasal dari kota Persia atau Iran sekarang. Tiap hari ia mendapat sekitar 4 dirham dari majikannya. Namun, ia berpikir pekerjaannya lebih berat dari upahnya. Maka, ia pun menemui Umar dan mengadu. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Mughirah telah membebaniku dengan pekerjaan yang berat. Maka, tolong sampaikan padanya untuk memberi keringanan padaku." Umar menjawab, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikap baiklah terhadap majikanmu." Umar hendak menemui Mughirah bin Syu'bah untuk menyampaikan keluhan ini. Tapi Abu Lu'lu'ah sudah terburu emosi. "Mengapa semua orang diberi kelonggaran kecuali diriku?" Ia marah-marah dan dendam terhadap Umar. Sehari-hari, Abu Lu'lu'ah sering mengunjungi rumah Hurmuzan. Hurmuzan sendiri adalah seorang bangsawan Persia yang kini menjadi mu'alaf dan tinggal di Madinah. Keduanya sering mengobrol di rumah Hurmuzan, tetapi Hurmuzan sendiri diyakini tidak terlibat dengan pembunuhan Umar. Sambil menahan emosi, Abu Lu'lu'ah pun mengunjungi Hurmuzan. Ia bertanya pendapat Hurmuzan tentang pedang yang ia tenteng. Hurmuzan bergidik, ngeri melihat senjata Abu Lu'lu'ah. "Jika engkau memukul pedang itu kepada seseorang, ia pasti akan mati," katanya. Menjelang subuh, 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi, seperti biasanya, pagi-pagi sekali Umar bin Khattab sudah berada di Masjid Nabawi. Untuk bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sejumlah sahabat juga sudah nampak bersama Umar. Mereka antara lain Abdul Rahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Umar bin Maimun. Setelah iqamah berkumandang, jemaah pun berdiri. Menjadi kebiasaan Umar, sebelum memimpin sholat, imam selalu memeriksa saf. Sang Amirul Mukminin ingin memastikan bahwa saf sholat lurus dan rapat. Setelah itu, Umar baru berdiri di posisi imam untuk memimpin sholat. Namun, baik Umar maupun para sahabat tidak sadar bahwa ada yang beda dari posisi saf saat itu, yakni adanya Abu Lu'lu'ah, Hurmuzan, dan Zafnah di barisan terdepan. Biasanya, 3 orang Persia, bekas tawanan perang yang dikalahkan pasukan Islam itu, tidak berdiri di saf depan. Maka, setelah memastikan saf lurus dan rapat, Umar bin Khattab pun mengucapkan takbir, memulai sholat subuh. Saat kemudian, Abu Lu'lu'ah mengeluarkan pisau belati bermata 2 dari balik jubahnya dan menikam Umar dari belakang sebanyak 3 kali. Abu Lu'lu'ah kemudian menikam bagian perut Umar sebanyak 3 kali, sehingga total ada 6 kali tusukan kepada Umar. Kejadian itu berlangsung begitu cepat saat Umar dan para sahabat sedang sholat. Karena luka Khalifah Umar sudah parah, sang Amirul Mukminin itu wafat pada hari Ahad 27 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Atas permintaannya dan izin Aisyah, Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq.